Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Kota Metro, ingat Rabu 9 Desember 2020 datang ke TPS gunakan hak pilihmu. KPU dalam melaksanakan pemungutan suara memastikan TPS aman, sehat, dan bebas dari COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yunita Dewi Nurbaya dalam acara Ngode di RPP Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Metro. Teman-teman yang ada di rumah, di sini sudah hadir teman ngobrol saya bernama Ibu Eva Valianti. Dia adalah seorang dosen mengajar di FKIP UM sebagai dosen bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Jadi kita nanti bolehlah ngobrol-ngobrol pakai bahasa Inggris ya. Boleh. Iya. Selamat sore Bu Eva. Selamat sore Mbak Yunita. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kegiatan sekarang apa nih Bu kesibukannya? Tetap seperti biasa karena seorang pengajar jadi ngajar. Oke. Walaupun online tetap harus semangat. Oke, siap. Jadi apapun keadaannya tetap harus semangat. Teman-teman di rumah pasti penasaran nih, kalau bicara tentang bahasa Inggris sulit atau enggak sih Bu? Ya sulit-sulit, enggak juga sih. Gitu ya. Jadi mau ngomongnya pakai acara mikir, sudah ngomongnya mikir juga. Oh begitu ya. Jadi hasilnya apa kalau sudah mikir begitu Bu? Mikir sulit gak ya? Iya. Teman-teman di rumah, sore hari ini di acara ngode kita yang kita akan bahas tentang apa sih arti demokrasi menurut seorang pengajar dan juga sekaligus ibu rumah tangga. Jadi Bu Eva ini adalah seorang dosen dan juga ibu dari 2 orang putra ya Bu ya. Betul. Menurut Bu Eva sendiri, pemilihan 2020 ini spesialnya di mana Bu? Spesialnya ada 4 orang calon ya. 4 pasangan. 4 pasangan. 1, 2, 3 dan 4. Oke. Dan semuanya saya juga alhamdulillah tahu. Iya. Jadi bisa nge-range nih gitu ya. Terus kayaknya se-Indonesia Raya deh. Se-Indonesia Raya ini pemilihan semua. Jadi di semua sosial media, di TV, di radio, semua iklannya Tentang pemilihan. Iya. Kalau sekarang pemilihan di masa pandemi Bu ya, kira-kira buat Ibu sendiri nanti di tanggal 9 Desember, kurang lebih 2 hari lagi, takut tidak datang ke TPS? Kalau takut ya harus berani kan. Siap. Mau Menyuarakan, betul. hati nuraninya, pingin dipimpin oleh siapa sih yang Betul sesuai sekali. dengan ini hati nurani kita gitu ya. Jadi kalau untuk takut kayaknya enggak deh, karena memang sudah ada persiapan kan. Betul ya. sekali, betul. Persiapannya sudah mantap sekali. Saya lihat ada hand sanitizer, ada cuci tangan sebelum Betul. masuk, kemudian membawa alat tulis sendiri yang penting itu ya. Iya, masker, Kemudian ada pengecekan suhu tubuh dan sebagainya. dan yang pasti anak-anak nggak boleh ikut. Nah ini loh, Iya, betul. riskan sekali memang sih. Penyebarannya ya. Kita pakai waktu juga ya Mbak Yun ya. Iya, betul. Jadi memang diatur kedatangan dari pemilihnya. Itu sudah tercantum dalam C pemberitahuan atau bahasa kita nyebutnya undangan lah gitu. Teman-teman di rumah jangan kemana-mana, kita bakal lanjut lagi setelah berikut ini. Hai teman pemilih, ini dia perlengkapan protokol kesehatan di TPS untuk pemilihan 2020. Bagi pemilih, wajib menggunakan masker, membawa pulpen cadangan ke TPS, dan sarung tangan plastik yang akan diberikan di TPS. Sedangkan, petugas KPPS wajib menggunakan masker, sarung tangan medis, serta face shield.
Perlengkapan yang harus tersedia di TPS: tempat cuci tangan dan sabun, hand sanitizer, alat pengukur suhu tubuh, baju hazmat untuk KPPS, desinfektan yang akan disemprotkan secara berkala di TPS. Jika suhu tubuh pemilih 37,3 derajat Celcius, terdapat bilik khusus, tempat sampah, tinta tetes yang akan diteteskan di jari sebagai tanda sudah memilih. Jadi, tak perlu khawatir untuk datang ke TPS. Halo, ketemu lagi, lanjut lagi di serial podcast kita Ngode Ngobrolin Demokrasi di RPP Rumah Pintar Pemilu. Masih sama dengan ibu yang cantik banget ini, Bu Eva. Kira-kira Bu, setelah beberapa kali melakukan pemilihan, kira-kira tantangan terbesar nanti saat melakukan pencoblosan tanggal 9 Desember itu apa sih gitu? Kalau dulu tantangannya itu ketemu sama orang banyak. Iya, rame gitu rame. ya. Kalau sekarang sama sepertinya, cuman yang lebih menantang lagi nih, kira-kira orang yang datang itu sesuai nggak dengan jadwal yang sudah diberikan. Nah kan kalau terjadi penumpukan di TPS, Kerumunan itu, bagaimana? iya betul. Itu sih yang membuat saya sebagai pemilih gitu ya, deg-degannya cuma satu. Kalau untuk yang lainnya that's okay. Berarti harapan Bu Eva apa nih dengan adanya pengaturan kedatangan itu untuk pemilih yang lain apa? Ya berharap para pemilih yang lain itu bisa tepat waktu ya, jadi bisa tahu jam berapa sesuai dengan jadwal yang sudah ada dalam Pemberitahuan. di undangan itu, tepat waktu, terus tidak terlalu lama di tempat, tidak usah berkerumun, itu yang utama. Iya, intinya kita ingin menjaga semuanya agar selamat gitu ya Bu ya. Tetap sehat, sejahtera, sentosa sampai nanti hasil bisa keluar. Siapakah? Iya. Bu Eva punya pengalaman menarik nggak selama beberapa kali nyoblos gitu? Pengalaman yang paling berkesan buat saya ya. Iya. Selain masa pandemi seperti ini, Iya. yang kemana-mana harus pakai masker, Betul. kemana-mana nggak boleh bergerombol, padahal Betul. setelah nyoblos bertanya, coblosnya siapa? Kalau sekarang nggak bisa lagi, Iya. langsung pulang. Betul. Sudah nggak ada waktu buat ngerumpi ya? Nggak, jangan, nggak boleh, malahan mengurangi juga sih. Betul. Pengalaman yang paling berkesan tuh ketika saya pertama kali menjadi pemilih Terus? pemula ya. Oh, masih baru? Iya, waktu pas 17 tahun 17 tahun atau 18 tahun gitu. Oke. Waktu itu pemilihan presiden, milih, yang saya pilih sesuai dengan hati nurani. Wah, bangganya. Oh, jadi Yes. terwujud gitu ya? Iya. Oke. Jadi jika kita memilih dengan hati nurani dan ternyata orang Sesuai. yang kita pilih itu menjadi Amanah. pemimpin, oke, berarti kepuasan di dalam hati Iya. gitu ya Bu. Bersyukur memang ternyata kita nggak salah pilih. Iya betul. Kalau bicara tentang perempuan ini ya Bu ya, perempuan itu sensitif banget. Nah ini kan Bu Eva di dua sisi sebagai pengajar, pendidik, dan juga sebagai ibu rumah tangga. Kalau di rumah itu Bu, seperti apa Bu? Sistem mendidik anak itu seperti apa? Ya sesuaikan dengan umur ya. Jadi ketika anak itu umur berapa, kita sesuaikan kan, kita terutama apalagi saya kan agak sering di luar rumah gitu. Nah, jadi ketemu sama anak-anak juga mungkin agak sedikit ada batasnya gitu. Jadi ya yang pasti pendidikan yang saya beri ke anak-anak, satu pendidikan agama, karena itu tiangnya, segala-galanya tiang. Jadi
kita usahakan sebisa mungkin, sebaik mungkin, oke mungkin. Iya, intinya biar si anak punya bekal Iya, disesuaikan dengan Iya, betul, umur. betul. Berarti anak Bu Eva sudah ada yang bisa nyoblos atau sudah mulai Belum, nyoblos? belum. Belum. SMP baru SMP Oh, kelas masih 3. SMP. Kita ngobrol-ngobrol lagi tentang pandemi ini, Bu. Kalau bicara tentang di TPS kan kita punya hal-hal baru nih. Kira-kira buat Ibu sendiri nih bakal panik nggak ya? Tiba-tiba ada yang suhunya di atas 37,3 derajat. Kalau untuk panik jangan panik ya, karena kan misalnya nih saya sudah masuk ke dalam TPS, terus ada petugas yang temp. Iya, betul, Ya, mengukur. ketika sudah ada di situ ternyata di atas 37 kan pasti orang itu tidak dipersilakan untuk masuk. Betul, dia punya Dipersilakan tempat untuk sendiri. kembali. Oke. Iya. Jadi nggak perlu panik lah. Yang saya khawatirkan satu, terjadi penumpukan di TPS. Iya, karena Karena- mereka pingin pagi Iya. gitu ya. Bukannya jadi mereka tidak sesuai dengan jadwal. Karena mungkin nanti saya jam 10 ada acara. Jadi saya jam sekian aja. Nah, dia nggak sesuai sama itu, jadi terjadi penumpukan. Nah, ini Iya, yang iya. saya khawatirkan di sini malah. Iya, tapi kalau untuk teman-teman di rumah jangan khawatir. Jika dalam atau di saat pemilihan ternyata salah satu pemilih memang memiliki suhu di atas 37,3 derajat, maka petugas atau KPPS-nya akan memberikan ruang khusus yang mana itu disebut sebagai bilik khusus. Itu tetap orang yang bersangkutan tetap boleh milih, Bu. Tapi sebelumnya dia tidak dicampur duduk bersama dengan yang suhunya normal. Dia memiliki tempat duduk sendiri. Kemudian setelah itu nanti didampingi untuk melakukan pemilihan gitu. Kan bukan berarti orang yang suhunya tinggi itu dia istilahnya virus atau apa gitu kan. Makanya untuk ke depan jika ada yang suhunya 37,3 derajat itu ada dua kemungkinan. Yang pertama karena dia memang setelah dalam perjalanan panas Ya. tiba-tiba langsung diukur suhunya memang langsung tinggi, atau memang sebetulnya dia memang suhunya segitu. Makanya untuk yang suhunya di atas 37,3 itu atau di atas 37 derajat itu, setelah diukur maka dia diistirahatkan dulu. Setelah beberapa menit baru diukur lagi suhunya. Apakah sudah normal atau belum gitu. Kalau seandainya suhunya setelah itu normal, maka dia masuk ke normal gitu. Teman kalau dia masih suhunya tinggi, maka dikhususkan lah intinya. Ada tempat menunggu untuk yang suhunya di atas 37 derajat. Mereka pun memilihnya di bilik khusus, tetap mendapatkan surat suara, kemudian nanti tetap didampingin. Begitu. Pendampingannya tetap sama dengan orang-orang yang normal. Enggak, itu temennya mendampingi pakaian astronot, Bu. Dia pakai APD level. Iya betul, pakai baju hazmat gitu. Teman-teman di rumah, kalau ada yang mau ditanyakan, kita diskusi bareng, bisa komen-komenan. Kita break dulu sebentar, iklan dulu. Simulasi pemungutan dan perhitungan suara serta penggunaan sirekap di tingkat TPS dalam pemilihan serentak tahun 2020.
Pemilihan serentak di 270 daerah diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Kesehatan, keselamatan menjadi yang utama. Gunakan hak pilihmu. Rabu, 9 Desember 2020. Oke, masuk lagi di acara Ngode, Ngobrol Demokrasi di RPP, Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Metro. Kita lanjut lagi ke bintang tamu kita, Bu Eva. Kalau menurut Bu Eva nih, harapan ke depan tentang pemimpin Kota Metro itu seperti apa, Bu? Harapannya banyak sebenarnya ya, Banyak. Mbak Yun. Boleh ditulis atau Ditulis cukup nanti. diucapkan? Ada beberapa yang diucapkan saja. Oke. Yang pertama, bisa membawa Kota Metro yang sudah nyaman, tentram, menjadi lebih nyaman lagi, Menjadi lebih nyaman lagi. tentram lagi. Oke. Jadi kita warga Metro itu memang this is our house, Oke. this is our town gitu ya. Merasakan bahwa ini memang rumah kita gitu ya. Ya, kita punya pemimpin yang amanah, gitu ya. Punya pemimpin yang amanah, punya pemimpin yang memang mengayomi warga Metro. Kemudian ya bisa paham ini warganya mau apa. Iya. Warga pun bisa paham ini pemimpinku seperti apa. Nah, jadi saling bersinergi, saling bekerja sama. Wah, saya yakin banget itu. Metro akan menjadi kota yang tentram, aman, sentosa Dan sebagainya. Iya. Kebaikan lah ya doanya. Berarti kira-kira untuk di Metro ini apa sih Bu yang belum ada, Bu? Pendidikan, oke, kota pendidikan. Kota pendidikan, ya, kota pendidikan, tapi mungkin akan lebih apik lagi ya kalau lebih digali lagi potensi-potensi gitu ya. Kalau ini saya bicara tentang pendidikan ya. Iya. Sebenarnya banyak sekali di Metro ini, seperti contohnya Kampung Inggris. Kampung Inggris itu ada di 38 sih sebenarnya ya. Oh, di 38? Iya, di 38 ada. Kemudian di belakang rumah saya itu juga ada itu Kampung Inggris. Ibu kampung apa, Bu? Saya Kampung 15 Abu. Bukan kampung Inggris ya? Bukan. Tapi apa ya? Kami di kampus itu ada sedikit program gitu. Program itu ingin nih loh, Metro itu nggak kalah dengan yang ada di sana. Oh, gitu ya. Gitu, yang ada di Jawa. Jadi kita bikin Kampung Inggris. Kebetulan kita memang punya Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan khususnya bahasa Inggris di UM itu. Gitu. Jadi banyak sih ya potensi-potensi yang harus digali, misalnya kesenian di anak-anak. Iya. Gitu, dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, sepertinya sampai kuliah banyak banget, Mbak. Mereka gimana, Bu? Memang praktis bahasa Inggris atau Ya memang praktis bahasa Inggris. Kemudian everyday? ya for OMG. Sudah ngobrol, kita sudah mulai membara dengan bahasa Inggris ini, teman-teman. Ayo. jadi ya we want to use in English or Oh no. Iya. Teman-teman di rumah, ini saya juga sebetulnya adalah pernah menjadi guru. karena lulusan bahasa Inggris Iya, juga. lulusan bahasa Inggris juga. Ya, moga Bu dilanjut, Bu. Ya kayak di TK itu kan ada kayak drum band ya. Iya. Ya ada drum band gitu. Tapi mungkin karena sekarang pandemi jadi agak sedikit Kegiatan di slow luar, gitu ya. Di SD pun ada. Kemudian kalau di SD ini ada kita harus, menurut saya karena kita ada di Lampung, Metro Lampung tapi berseri, jadi kita budayakan yang seperti gamelan anak-anak tuh ya. Bagus banget kalau ada setiap sekolah itu mereka ekstrakurikulernya tabuhan
Iya, Lampung iya. atau Ceting boleh. Iya. Nah, itu ada. Saya lihat di SD Muhammadiyah sudah ada sih. SD Muhammadiyah gitu. Di SMA ada. Jadi mereka tari Lampung, semua mungkin itu jadi ekstrakurikuler juga. Di kampus juga. Jadi kalau ada tamu-tamu dari luar, mereka live itu bagus banget. Jadi ada gamelannya live. Iya. Yang gamelan anak-anak SD waktu itu, kemudian yang nari Lampung, nari sigahnya itu anak-anak SD juga. Jadi tamunya itu excited ngelihatnya. Wah, segitu panjangnya gamelan dipentungin sama anak-anak SD. Iya. Terus wah, sip banget ya pokoknya kalau udah ngomongin. Iya. Kira-kira kalau di kampus UM itu ada nggak Bu pendidikan tentang kepemiluan gitu, ada Bu? Mungkin di ini kali ya, pelajaran gitu ya? Kalau khusus untuk kepemiluan sepertinya belum ya. Belum ya? Tapi dalam setiap Mata kuliah. menjelang seperti ini gitu ya, menjelang seperti ini saya memberikan motivasi untuk anak-anak. Hello, don't golput ya, gitu. Karena kalau golput ujung-ujungnya begini nyesel ntar. Jadi pilihlah sesuai dengan hati nurani. Pilihlah yang memang benar-benar menurut Anda calon pemimpin itu yang bisa membawa kota tercinta kita ini untuk menjadi lebih baik lagi. Oke. Khususnya untuk pemilih-pemilih pemula. Kan Pemula. banyak tuh yang Betul. yang kelas yang semester 1. Nah, yang untuk semester 1 itu yang saya ayo orang Metro pilih. Ayo pilih Oke. ya. Kalau kita bicara tentang pemilih pemula ya Bu ya, atau perempuan-perempuan deh, kira-kira rentan nggak sih Bu pemilih pemula itu dengan money politik? Atau kita lah intinya semua segmen itu rentan atau tidak dengan money politik? Kembali ke pribadi ya, Mbak. Kembali ke masing-masing. Ya, ke masing-masing pribadi. Dibilang rentan ya rentan, dibilang enggak juga enggak, karena memang kembali ke pribadi masing-masing. Mau terima enggak? Gitu, dihargain berapa sih? Gitu aja sih. Iya. Teman-teman di rumah, mengingat besok tanggal 9 Desember pemilihan, sudah kenali kan calon pilihan Anda, jejak-jejak record mereka seperti apa. Jangan sampai nanti Anda menyesal, kenapa ya saya dulu nggak milih ini dan sebagainya. Intinya mumpung masih ada waktu di rumah, boleh melakukan bahasa kita sebut sebagai apa Bu Eva ya, mencari sumber-sumber yang terpercaya tentang calon-calon yang akan teman-teman pilih. Jangan kemana-mana, kita iklan sebentar. Pemilihan serentak 9 Desember dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai jadwal yang tertera pada C pemberitahuan. Cuci tangan 20 detik. Cek suhu tubuh, isi formulir kehadiran, dan gunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum pulang ke rumah. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Oke, ketemu lagi di Ngode Ngobrolin Demokrasi di Rumah Pintar Pemilu. Ini sudah di endingnya, di akhirnya. Sama saja seperti pelaksanaan kita, ini juga sudah di hari terakhir. 2 hari sebelum pemilihan. Untuk Bu Eva sendiri, harapannya ke depan apa nih Bu? Kota Metro itu nanti mendapatkan pemimpin yang seperti apa? Pemimpin yang amanah, pemimpin yang paham untuk apa yang diinginkan oleh warganya. Oke. Pemimpin yang bisa menepati janji-janjinya. Oke. Itu karena banyak sekali janji-janji ya. Janji palsu ya. Ya, saya berharap itu tidak janji palsu dan semua bisa terrealisasi sesuai dengan apa yang diucapkan. Kemudian ya bisa membawa Metro ke yang lebih baik. Memang sekarang sudah baik, tapi lebih baik dan lebih baik lagi. Teman-teman di rumah, kita mau dengerin Bu Eva tentang ajakan untuk seluruh warga Kota Metro datang ke TPS. Waduh, gitu ya? Iya dong, kita ajak dong. Kalau Ibu sudah berani,
kita ajak untuk yang lain lebih berani lagi gitu. Ini untuk semua ya. Seluruh. Oke. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara dan saudari semuanya, jangan takut untuk datang di hari Rabu 9 Desember 2020. Tentukan siapa yang akan menjadi pimpinanmu sesuai dengan hati nurani agar kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Oke. Terima kasih banyak untuk Bu Eva. Sama-sama. Semoga selalu sehat dan sukses selalu ya. Amin. Teman-teman di rumah, kita lanjut lagi mungkin nanti malam dengan bintang tamu yang nggak kalah kerennya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Rabu 9 Desember 2020. Rabu 9 Desember 2020. Datang ke TPS. Datang ke TPS. Gunakan hak pilihmu, jangan golput. Gunakan hak pilihmu, jangan golput.